Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1914 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop minyak seorang janda. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.' Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika ada seorang janda dari para nabi yang datang kepada Nabi Elisa dan mengeluhkan apa yang menjadi pergumulannya pasca kematian suaminya yang adalah seorang nabi Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa pergumulan janda seorang nabi ini bergumul masalah perekonomian atau masalah hutang piutang. Rupanya janda ini sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutang piutang, sehingga debt collector mengancam untuk membawa kedua anaknya untuk dijadikan budak. Debt collector ini memberi waktu untuk janda ini untuk berusaha membayar hutangnya. Semua harta benda yang dimilikinya sudah habis dijual untuk membayar hutang piutang, dan semua barang di rumah juga sudah turut habis dijual. Yang tersisa hanyalah buli-buli yang berisi sedikit minyak. Saudara, buli-buli ini hanya sama seperti dengan vas bunga. Saudara kalau punya vas bunga yang biasanya ditaruh hanya satu tangkai bunga atau hanya ditaruh di meja kecil
besarnya itu ya seperti botol minyak angin itu, saudara. Jadi tidak besar, hanya sedikit minyak yang ada di buli-buli itu. Bukan seperti yang punya di rumah saudara yang menampung minyak galon atau botol, saudara, tidak. Yang dimiliki oleh janda ini hanya buli-buli yang berisi minyak. Tidak besar, tidak banyak, hanya kecil dan juga hanya sedikit menampung minyak. Karena mungkin waktu yang disepakati sudah dekat, sudah mepet, saudara. Sedangkan janda ini tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Di tengah-tengah keputusasaan janda ini datang kepada Elisa dengan harapan Elisa dapat menolong dia, dapat memberikan jalan keluar atas persoalan pergumulan yang sedang dia alami saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, pentingnya konseling, apalagi saudara sebagai orang percaya. Saudara sudah melayani, saudara sudah setia mengikut Tuhan. Saudara, ketika saudara ada masalah, saudara harus cari hamba Tuhan, harus cari gembala saudara. Untuk apa? Konseling, saudara. Amin. Saudara perhatikan ayat 1 di sana. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Janda ini datang kepada Elisa sebagai hamba Tuhan. Untuk apa? Konseling, saudara. Untuk sharing masalahnya yang sedang dia hadapi pada saat itu, di mana dia sedang terlilit hutang piutang. Dan debt collector sudah datang untuk menagih hutang piutang yang harus dia lunasi. Kalau dia tidak lunasi, maka kedua anaknya akan diambil dan dijadikan budak oleh yang memberi hutang. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa janda ini datang kepada Elisa untuk konseling. Amin. Saudara, kalau saudara ada masalah, jangan pendam sendiri. Carilah hamba Tuhan yang mengembalakan saudara, yang melayani saudara, untuk berbagi cerita, untuk berbagi persoalan pergumulan, untuk hamba Tuhan itu bawa dalam doa. Saya banyak sekali melayani pendengar yang memiliki masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka berbagi masalah mereka, persoalan yang sedang mereka alami saat ini, mereka yang memiliki masalah merasa satu kelegaan, sudah berbagi bersama dengan hamba Tuhan. Dan kami terus bawa dalam doa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara berbagi dengan hamba Tuhan melalui pelayanan konseling atau sekedar hanya sharing masalah saudara, lalu hamba Tuhan itu bawa dalam doa, saya percaya saudara akan mengalami kelegaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak akhirnya rumah tangga menjadi retak, saudara. Ada berapa banyak orang Kristen juga gak kuat menghadapi persoalan pergumulan, tekanan hidup yang luar biasa berat, sehingga mereka mengambil langkah-langkah yang salah dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Dari seorang janda para nabi ini, dia mengambil langkah yang tepat. Dia datang kepada hamba Tuhan Elisa untuk apa? Konseling, saudara. Mengadukan, menceritakan persoalan pergumulan yang dia
sedang alami pada saat itu. Saudara, kalau saudara ada masalah, jangan cerita kepada orang yang mulut ember. Datanglah kepada hamba Tuhan yang punya integritas, yang tentunya tidak akan menceritakan, tidak akan koar-koar menceritakan masalah yang saudara alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara mengambil langkah konseling, pasti ada pemulihan. Amin. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan akan menolong saudara dalam persoalan pergumulan saudara. Haleluya. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan ini. Hamba Tuhan, dalam konteks ini, Elisa, harus jadi jawaban. Amin. Saudara perhatikan ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Elisa sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan, dia menjadi jawaban atas masalah persoalan yang sedang dialami oleh janda para nabi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, dia harus menjadi jawaban bagi jemaat yang datang kepada dia untuk meminta saran. Hamba Tuhan harus menjadi jawaban buat mereka. Ketika mereka minta didoakan, hamba Tuhan harus menjadi jawaban buat mereka untuk mendoakan jemaat dalam pergumulan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ada masalah, datang kepada hamba Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan akan memakai hamba Tuhan itu untuk menjawab persoalan yang saudara sedang gumuli pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya melalui hamba Tuhan, Tuhan akan memberi jawaban buat saudara. Haleluya. Yang ketiga, untuk mengalami mujizat itu butuh ketaatan. Saudara lihat ayat 3 sampai ayat 5. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah pintu itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami mujizat, di sana dibutuhkan ketaatan. Amin. Saudara, kalau saudara masih kepala batu, saudara nggak akan mengalami mujizat. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, mari mau belajar taat pada firman. Amin. Apa yang firman Tuhan sudah sampaikan, mari kita mau belajar melakukan firman Tuhan sebagai bentuk ketaatan kita pada Tuhan. Di saat kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Dan pasti saudara dan saya akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat, belajar taat dari sekarang. Haleluya. Yang keempat, dari firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Di ayat 5 dan ayat 6 di sana bicara perbesar kapasitas kita. Amin. Saudara, Elisa memerintahkan janda ini untuk pergi mencari bejana ke sana kemari kepada tetanggamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 5 dan ayat 6 di sana berkata begini. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 6.
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir, memenuhi dalam kehidupan saudara dan saya, perbesar kapasitas kita. Saudara, seberapa besar daya tampung kita, ya Tuhan hanya memberikan berapa yang kita siapkan. Saudara lihat kejadian ini. Kalau seandainya ada 1 juta bejana yang janda ini dan anak-anak ini kumpulkan, pasti semua bejana itu akan penuh. Amin. Tapi karena bejananya hanya terkumpul sedikit, ya hanya seperti itu yang Tuhan berikan. Saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan dengan luar biasa, perbesar kapasitas saudara. Amin. Saudara, saya katakan di video singkat saya, kita harus punya 3 C. C yang pertama, kita harus tahu CV kita. CV itu apa? Identitas kita. Kita harus tahu siapa kita. Kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Kita harus pahami itu. CV yang berikut artinya karakter dan value. Saudara harus memiliki karakter yang baik. Kalau dalam firman Tuhan di sana kan godly karakter. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus memiliki karakter Tuhan. Amin. Kalau saudara memiliki karakter Tuhan itu, pasti saudara diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara juga harus punya value, atau saudara harus mengetahui passion saudara apa, sehingga arah saudara semakin dipertajam, semakin jelas. Saudara, kalau saudara mau diberkati, saudara harus punya CV itu, tahu diri saudara, karakter saudara, dan juga passion saudara. C yang kedua, circle. Pastikan saudara ada di lingkungan orang-orang yang takut Tuhan. Circle ini sangat-sangat menentukan masa depan saudara. Kalau pergaulan saudara dengan orang-orang yang tidak benar, saudara hidup akan sama seperti mereka yang nggak benar. Tapi kalau kehidupan saudara bergaul dengan orang-orang yang benar, maka saudara yang nggak benar akan jadi benar. Hidupmu akan jadi berkat. Amin. Jadi saudara perhatikan circle kita. Kalau saudara mau sukses, saudara mau diberkati Tuhan, pastikan saudara circle saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Dan C yang ketiga, capacity. Perbesar kapasitas saudara. Amin. Upgrade diri saudara. Karena kalau saudara nggak upgrade diri saudara, saudara akan tertinggal saudara. Apalagi zaman sekarang teknologi yang luar biasa saudara. Kalau saudara nggak upgrade diri, saudara tidak tingkatkan kemampuan diri saudara, saudara akan terlindas dengan kecanggihan di zaman ini. Saudara, kalau saudara dari dulu ya begitu-begitu saja, saudara nggak belajar, saudara nggak upgrade diri, saudara akan tertinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbesar kapasitas kita. Kita harus upgrade diri kita. Amin. Sama seperti janda ini kan. Waktu bejana-bejana itu kosong, saudara, dia menuangkan minyak dari buli-buli itu di bejana-bejana itu, dan semua terisi. Sudah perhatikan, ketika kita upgrade diri kita, Tuhan akan terus mengisi bejana-bejana kita sampai penuh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak memperbesar kapasitas kita, berkat kita ya begitu-begitu saja. Tapi kalau saudara mau menerima berkat yang banyak, saudara harus memperbesar kapasitas saudara. Haleluya. Dan yang terakhir, jangan berhenti berusaha. Saudara lihat ayat 7. Di sana dikatakan begini. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya."
engkau serta anak-anakmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mendapati bahwa bejana-bejana itu sudah penuh dan minyak di buli-buli itu sudah tidak lagi mengalir karena semua sudah terisi penuh, mereka datang kepada Nabi Elisa dan menceritakan kejadian itu. Apa kata Elisa? Elisa bilang, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau beserta dengan anak-anakmu. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita menangkap pesan begitu. Jangan berhenti berusaha. Tetap bersyukur dan bawa dalam doa. Saya percaya ketika kita berusaha, bersyukur, membawa dalam doa, pasti kita diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua minyak-minyak yang ada di bejana itu bukan hanya untuk mereka pakai, tapi itu untuk dijual untuk membayar hutang piutang dari janda itu. Selebihnya mereka bisa pakai untuk menjadi bekal dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti berusaha. Kalau usahamu sudah beberapa kali gagal, jangan menyerah. Tetaplah berusaha. Saya percaya saudara, ketika kita ora et labora, berdoa dan bekerja, maka kuasa Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Membuat saudara sukses dan berhasil. Jangan menyerah. Kadangkala orang yang menyerah, padahal dia itu tinggal selangkah lagi dia sukses, tapi dia menyerah sebelum dia mengalami kesuksesan itu. Saudara, kalau saat ini saudara jatuh bangun dalam usaha, jangan menyerah, tetaplah berusaha, karena tinggal selangkah lagi saudara sukses. Makanya jangan menyerah, jangan berhenti berusaha, tetap bersyukur, bawa dalam doa, semangat bekerja, pasti saudara diberkati. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar saudara, pentingnya konseling ketika kita ada masalah. Datang kepada hamba Tuhan. Dan yang kedua, sebagai hamba Tuhan, kita harus jadi jawaban. Kita harus memberi solusi dalam setiap masalah yang dihadapi oleh umat Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita belajar untuk mengalami mujizat itu butuh ketaatan. Yang keempat, saudara harus perbesar kapasitas diri saudara. Harus upgrade diri. Yang kelima, jangan berhenti berusaha. Terus bersyukur, berdoa, semangat bekerja, pasti sukses. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah menelantarkan keluarga hamba Tuhan yang sudah setia melayani Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan, Tuhan tidak akan menelantarkan mereka. Walaupun mungkin keluarga mereka telah meninggalkan mereka karena mereka susah, tapi sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia mengikut dan melayani Tuhan. Pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.